Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mendapatkan nilai tertinggi dalam seleksi P3K tahap ketiga. Baik, teman-teman, khususnya untuk teman-teman guru yang sekarang sedang berjuang untuk melaksanakan P3K tahap yang ketiga, teman-teman harus tetap semangat ya. Teman-teman harus tetap meningkatkan kompetensi diri ya, supaya nantinya teman-teman siap dalam melaksanakan tes P3K tahap 3 dan mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin sedikit bercerita bahwa kemarin untuk di tahap 1 alhamdulillah nilainya passing grade ya, passing grade untuk kompetensi teknisnya 355. Namun pada seleksi P3K tahap yang pertama itu saya masih harus berjuang lagi karena teman saya yang satu sekolah itu sudah memiliki sertifikat pendidik dan beliau juga memang sudah pantas untuk mendapatkan P3K ini karena beliau kompetensinya juga sudah bagus, passing grade-nya juga, dan juga sudah mengabdi lama di sekolah ini begitu. Nah, setelah itu saya masih tetap harus berjuang lagi untuk seleksi P3K tahap yang kedua. Dan alhamdulillah kemarin hasil seleksinya saya mendapatkan nilai kompetensi teknis yaitu 420 dan alhamdulillah dengan nilai itu alhamdulillah saya sekarang sudah persiapan pemberkasan untuk tahap yang kedua begitu. Jadi karena banyak WA yang masuk dan banyak sekali teman-teman yang bertanya untuk tipsnya bagaimana cara mendapatkan nilai tertinggi dalam kompetensi teknis, maka kali ini saya akan berbagi ya kepada teman-teman semuanya, teman-teman guru honorer yang sekarang berjuang untuk seleksi P3K tahap yang ketiga. Baik, tips yang pertama yaitu kenali cara belajar kalian ya. Kalau misalkan teman-teman cara belajarnya yaitu contextual books, berarti teman-teman cukup mempelajari modul-modul yang sudah beredar, yang sudah banyak beredar di media sosial atau dari sharing dengan teman-teman yang lain begitu. Nah, namun jika teman-teman gaya belajarnya yaitu audiovisual, itu seperti saya, itu saya sarankan untuk mempelajari beberapa materi yang ada di YouTube ya, itu sangat membantu sekali ya, FR atau mungkin pembahasan untuk pendalaman materi itu semuanya sudah tersedia di YouTube. Silahkan teman-teman mempelajari dari situ. Itu yang pertama, kenali gaya belajar teman-teman. Baik, tips yang kedua yaitu jangan tunda waktu belajar. Meskipun jadwal seleksi tahap 3 belum keluar, namun teman-teman harus tetap semangat untuk selalu belajar mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang. Jadi pahami dulu materi-materi yang butuh pemahaman lebih ya. Untuk hafalannya nanti bisa sambil jalan. Jadi untuk yang pertama bedah soal dulu. Bedah soal untuk pemahaman konsep ya. Begitu. Baik, selanjutnya tips yang ketiga. Teman-teman, silahkan siapkan buku catatan untuk mencatat materi-materi atau latihan soal seputar kompetensi teknis yang nantinya bisa teman-teman pelajari dimanapun dan kapanpun teman-teman belajar. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar dari YouTube nih, jadi sekiranya materi yang teman-teman anggap itu sulit atau mudah untuk difahami itu dicatat saja di buku catatan begitu. Terus untuk latihan soal seperti latihan soal matematika itu juga seperti itu, matematika, fisika itu silakan untuk rumus-rumusnya itu ditulis pada buku catatan itu. Buku catatan ini fungsinya untuk apa? Jadi nanti karena ini rentang waktunya masih jauh antara sekarang persiapan sama tes nanti tahap 3. Jadi teman-teman nanti ketika sudah mendekati tes bisa mengulang lagi melalui buku catatan itu. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan untuk membuka channel-channel YouTube yang sudah
teman-teman pelajari, terus modul-modul yang sudah teman-teman pelajari, itu kalau sudah teman-teman catat pada buku catatan, nanti mendekati waktu ujian seleksi P3K tahap ketiga, teman-teman tinggal membuka buku catatan saja, buku catatan yang sudah teman-teman siapkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tes P3K itu. Terus tips yang keempat yaitu teman-teman tingkatkan lagi untuk ibadahnya ya. Kalau aku dulu itu lebih meningkatkan lagi untuk seperti sholat malam, sholat tahajud begitu, terus berdoa seperti itu, dan jangan lupa minta restu sama orang tua begitu. Oh ya, tips yang terakhir yaitu usahakan nanti ketika pelaksanaan tes P3K tahap yang ketiga, teman-teman itu tenang ya. Jangan ada rasa panik atau apa, usahakan tenang ya. Karena kalau kita sudah tenang, itu nanti ketika mengerjakan soal itu tidak akan blank ya. Jadi kita bisa memahami maksud soalnya seperti apa dan kita bisa mencari jawabannya dengan tepat. Begitu ya. Terus ketika pelaksanaan tes P3K tahap yang ketiga itu teman-teman bukan berlomba dengan pesaing-pesaing teman-teman yang lainnya, namun tanamkan pada diri teman-teman bahwa teman-teman itu bersaingnya dengan diri teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman bisa dengan tenang mengerjakan soal dan bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Yakinkan pada diri teman-teman bahwa teman-teman bisa, karena jika kita memikirkan untuk pesaing-pesaing yang lainnya itu bisa jadi menurunkan semangat belajar kita. Misalkan begini, di sana loh ada yang sertifikasi atau mungkin di sana ada yang passing grade-nya lebih tinggi, itu teman-teman nggak usah khawatir ya, teman-teman nggak usah berpikir sampai di situ ya, teman-teman nggak usah berpikir sampai ke situ ya. Yang jelas teman-teman pastikan saja teman-teman berjuang melawan diri teman-teman sendiri ya. Bagaimana caranya teman-teman bisa memperoleh nilai yang baik, karena nanti nilai yang baik itu nanti jika mencapai passing grade itu bisa digunakan pada tahap-tahap selanjutnya. Dan sudah banyak beredar juga di video-video YouTube itu bahwasanya nanti untuk setelah seleksi tahap 1, 2, dan 3 itu ada optimalisasi formasi. Jadi jika di tahap 3 ini teman-teman belum beruntung, namun jika teman-teman sudah melampaui passing grade, maka nanti ada kemungkinan teman-teman bisa langsung diangkat setelah pelaksanaan P3K tahap yang ketiga, yaitu pada sesi optimalisasi formasi begitu ya. Jadi teman-teman semangat belajar, mudah-mudahan kita semua bisa diangkat menjadi ASN P3K. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.